Pelajaran kita tentang strategi dakwah Nabi. Nah, strategi dakwah Nabi, ya, di halaman 18. Coba kalian lihat di situ, strategi dakwah Nabi. Ya, setelah begitu macam rintangan, hinaan, dan semuanya, ya, rintangan, hinaan, terus kekerasan yang diterima oleh pengikut Nabi, kemudian oleh Nabi itu sendiri ketika melaksanakan dakwah secara terang-terangan, ya, Nabi kan ada dua kan ya, dakwah sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi didapat dari banyak keluarga-keluarga, akhirnya muncullah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan untuk seluruh umat kaum Quraisy di Mekah. Tapi karena kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan, maksudnya apa? Banyak terjadi kekerasan, banyak terjadi penghinaan kepada Nabi Muhammad dan juga pengikutnya. Akhirnya Nabi melakukan strategi dakwahnya. Apa strategi dakwahnya itu? Yang pertama adalah melakukan hijrah. Nah, yang pertama adalah melakukan hijrah. Di situ ada hijrah ke Habsyi yang pertama, sama hijrah ke Habsyi yang kedua. Ada lagi juga misi ke Taif. Ya. Misi ke Taif. Ini ada hijrah pertama, hijrah pertama sama hijrah kedua. Hijrahnya kemana kalau ini? Ke siapa? Hijrah ke Habsyi. Ya, hijrahnya ke Habsyi. Ada hijrah pertama, hijrah kedua. Yang kedua adalah strateginya misi ke Taif. Nabi berdakwah ke Taif, pergi ke sana. Ya. Baru kemudian ada lagi, ya, adanya peristiwa Isra Mi'raj. Adanya peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Ini strategi dakwah Nabi. Ya. Strategi dakwah Nabi untuk bisa melakukan dakwah secara terbuka. Ya. Strategi dakwah Nabi yaitu hijrah ke Habsyi. Ya. Dan juga hijrah misi ke Taif, hijrah ke Habsyi 2 kali. Yang pertama dan yang kedua. Oke, sebelum dilanjutkan coba dibaca dulu untuk hijrah ke Habsyinya. Ya, sebelum dilanjutkan coba dibaca hijrah ke Habsyinya yang dibaca keras oleh Febriansyah. Pertama adalah hijrah. Setelah mendapatkan penghinaan, terus kekerasan dari para pengikutnya, akhirnya Nabi memberikan mandat kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Habsyi. Hijrahnya adalah ke Habsyi. Yang mana di Habsyi itu dipimpin oleh Raja Nejus atau Raja Najasyi. Nejus dan Najasyi sama. Ya. Raja Nejus atau Raja Najasyi. Hijrah ini dilakukan yang pertama oleh 70 sahabat. Ya, hijrah ke Habsyi ini dilakukan oleh 70 sahabat. Ya, 70 sahabat. Yang di dalamnya antara lain ada Utsman bin Affan, ada Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah putrinya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Dari 70 sahabat ini ada nama-nama ini. Ya. Mereka melakukan hijrah ke Habsyi, kemudian bertemu dengan Raja Nejus, mengatakan ingin hijrah ke sini karena di daerahnya di Mekah banyak terjadi penghinaan, kekerasan kepada mereka. Apa tanggapan Raja Nejus? Raja Nejus menerimanya dengan sukarela, dengan sukacita. Akhirnya 70 sahabat ini hijrah di Habsyi tersebut.
karena nyaman di Habsyi. Tetapi dari kaum kafir Quraisy merasa tidak tenang, akhirnya mengutus beberapa utusan untuk menuju ke Habsyi untuk bisa menarik lagi 70 sahabat ini untuk kembali ke Mekah. Ya. Tapi ternyata ditolak oleh Raja Nejus. Biarkan, katanya, biarkan. Dia mau pindah ke sini, kenapa kamu harus ngurusin seperti itu? Karena diterima dengan baik, selang berapa bulan, hanya 22 bulan mereka di Habsyi, kembali lagi ke Mekah. Ya, kembali lagi ke Mekah untuk seperti biasa melakukan hal dan mendapatkan dakwah lagi dari Nabi. Ya. Hijrah yang kedua ke Habsyi juga, ya, karena pada hijrah yang pertama diterima dengan sukacita oleh Raja Nejus atau Raja Najasyi, akhirnya mereka yang 70 sahabat yang sudah kembali ke Mekah memberikan kabar kepada semua kerabatnya. Oh, ke Habsyi itu enak, nyaman, kita bisa beribadah sesuka kita, tidak dilakukan kekerasan oleh kaum kita sendiri. Akhirnya pada hijrah ke Habsyi yang kedua diikuti oleh 101 sahabat, yang mana hijrah ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Hijrah ke Habsyi kedua ini banyak pengikutnya, sampai 101 sahabat. Karena melihat banyak yang hijrah ke Habsyi, kaum kafir Quraisy sudah sudah tidak tenang. Nggak tenang di 101 sahabat. Waduh, masa iya kerabat saya pergi ke sana beribadah seenaknya saja? Maka mengutus pada hijrah kedua ini, diutuslah siapa? Kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mengutus utusannya, yaitu Amr bin As. Amr bin As untuk negosiasi kepada atau berdebat kepada Raja Nejus. Datang Amr bin As, karena Amr bin As ini adalah temannya dari Raja Nejus. Berteman, teman dalam bisnis. Ya. Jadi kalau Raja Nejus butuh sesuatu di kota Mekah, menghubungi Amr bin As. Amr bin As butuh sesuatu dari Habsyi, ngomongnya ke Raja Nejus. Karena sudah sahabat, sudah teman, mengiranya Amr bin As bisa nih, wah, saya bisa menarik semua kaum muslimin yang ada yang hijrah ke Habsyi pada saat itu. Saya akan berdebat kepada Raja Nejus. Datang Amr bin As, diterima oleh Raja Nejus. Wah, sahabatku, sini masuk, ada apa gerangan kau? Nah, kalau samanya kayak si Febriansyah datang ke Amir. Febriansyah sini, wah teman gua nih, teman satu kelas nih. Sama nih. Diterima, akhirnya Amr bin As bicara. Mohon maaf, Raja Nejus yang saya hormati. Ya, kenapa? Kata Raja Nejus. Kenapa? Tenang aja, udah tenang. Kenapa? Ini orang-orang kaum muslimin, mereka hijrah ke sini karena mereka menghindari dari ibadah nenek moyang mereka. Raja Nejus, kok bisa begitu? Karena Raja Nejus belum tahu. Coba besok kamu kesini lagi, kita kumpulkan kaum muslimin. Dikumpulkan semuanya di istananya Raja Nejus. Berdebat mereka di sana. Ya. Antara Amr bin As dengan kaum pimpinan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ditengahi oleh Raja Nejus. Setelah berdebat begitu, sangat debatnya, ternyata Raja Nejus simpati kepada Ja'far bin Abi Thalib, yang mana Ja'far bin Abi Thalib ini dijadikan sebagai juru bicara kaum muslimin ketika perdebatan tersebut. Dan ternyata Raja Nejus simpati kepada Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya mengusir Amr bin As. Udah kamu, ternyata kamu membawa pengaruh buruk, pergi. Amr bin As diusir.
oleh Raja Nejus dan menerima 101 sahabat ini yang hijrah ke Habsyi. Selang berapa bulan, akhirnya Raja Nejus yang awalnya Raja Nejus ini adalah beragama Nasrani, akhirnya dia masuk Islam karena dari penjabaran dari Ja'far bin Abi Thalib. Strategi dakwah yang ada. Yang kedua adalah misi ke Taif. Misi ke Taif. Yang belum baca, nanti baca. Sebelum adanya misi ke Taif, ada terjadi peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah dinamakan Amul Husni. Ya, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena pada tahun itu wafatnya orang-orang yang disayang oleh Nabi, orang-orang yang tersayang oleh Nabi. Siapa saja? Istrinya Nabi, yaitu Siti Khadijah. Yang kita ketahui bahwa Siti Khadijah dari awal Nabi diutus, dari Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, Siti Khadijah yang membesarkan Nabi. Siti Khadijah yang menguatkan Nabi, yang membantu Nabi. Dan salah satu Siti Khadijah adalah salah satu dari as-sabiqunal awalun. Apa as-sabiqunal awalun itu? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Dukungan dari Siti Khadijah dan juga perlindungan dari pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Dua orang ini, istri Nabi, paman Nabi, Siti Khadijah dan Abu Thalib ini meninggal, wafat. Bersedihlah Nabi Muhammad, sehingga pada tahun itu dinamakan Amul Husni. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apakah pengertian dari Amul Husni? Amul Husni adalah tahun kesedihan. Siapa saja yang wafat pada Amul Husni tersebut? Yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Karena sudah meninggal, kaum kafir Quraisy senang. Wah, tidak ada perlindungan. Biasanya dilindungi oleh Abu Thalib. Tidak ada bantuan dari Siti Khadijah. Seranglah akhirnya kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, menyerang. Penghinaannya lebih lagi, kekerasannya lebih. Mau keluar rumah, mau sholat di Ka'bah, Nabi Muhammad di depan rumahnya udah ditutupi oleh kotoran unta. Jadi ini buka pintu, ada kotoran unta menutupi pintunya. Kamu belum pernah kan? Siapa di depan rumahnya udah banyak kotoran? Belum pernah? Mau ditaruhin? Nah, jangan ya. Nah, akhirnya punya rencana Nabi Muhammad, yaitu pergi ke Taif. Kenapa memilih ke Taif? Karena masih ada hubungan kekerabatan. Bertemulah dengan Kinanah atau yang disebut dengan Abu Jalil. Bertemu juga dengan Mas'ud atau yang dikenal dengan Abu Kuhal, dan juga bertemu dengan Habib, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Tapi apa yang didapat oleh Nabi? Pengusiran pada pergi ke Taif. Pengusiran yang didapatkan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Ya. Bisa kalian baca di situ, lihat di halaman 21. Ya. Tapi yang didapatkan oleh Nabi Muhammad adalah penghinaan dan pengusiran dengan cara yang tidak manusiawi. Ditendang, mungkin dilemparin kotoran, ya, yang tidak manusiawi, diusir, sehingga membuat istilahnya gini dah gampangnya, kamu mau main ke tante kamu, ke paman kamu, atau ke nenek kamu, terus kamu datang minta pertolongan, tapi kamu diusir, gimana perasaan kamu?
Apa yang kamu rasain? Pasti hancur lebur kan? Galau kan? Sakit, hatinya sakit. Begitu juga perlakuan penduduk Taif tersebut akhirnya membuat luka di hati Nabi. Ya, akhirnya beliau kembali ke Mekah. Masih Amul Husni, terjadinya Amul Husni, ya, beliau kembali ke Mekah. Tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan pertolongan, akhirnya beliau Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Masih di tahun yang sama. Ketika Nabi mendapatkan peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu namanya Amul Husni. Akhirnya yang memberikan pertolongan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan penenang hati, diberikan ketenangan hati dan penyemangat. Apa? Nabi diperintahkan untuk Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj? Ada yang tahu nggak? Apa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah Isra naik, Mi'raj itu perjalanan. Ya. Isra itu perjalanan, Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Nabi mendapatkan perintah Isra Mi'raj untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nih. Kekasihnya Nabi Muhammad itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dikasih nih, lagi sedih, misalkan Febriansyah punya kekasih misalkan. Terus lagi sedih sama kekasihnya, udah sini ayo ketemu sama saya yuk. Kan seneng kan ya? Ya kan? Seneng loh. Kan? Sama Nabi Muhammad seperti itu, sedang sedih, istrinya meninggalkan pamannya meninggalkan, yang begitu banyak kekerasan yang diterima dari kaum kafir Quraisy, penghinaan diterima, sangat sedih, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membantu. Ya. Akhirnya Allah, yuk sini ketemu sama saya, melakukan Isra Mi'raj. Ya, dakwah Nabi ya, karena waktunya sudah selesai. Ya, dari hijrah Habsyi yang pertama dan yang kedua, ini dari yang kalian baca. Kalau kalian baca terus kalian ringkas, jadi cuma segini doang. Nah, jadi kalian boleh setelah ini kalian tulis ini buat ringkasan kalian yang dimana, tapi tetap kalian baca buku LKS kalian ya. Untuk minggu depan kita akan Isra Mi'raj perjanjian Aqabah. Ya. Kenapa saya bikin video ini? Untuk teman kalian yang ada di rumah. Minggu depan kalian akan di rumah kan? Teman kalian yang masuk, yang saat ini tidak masuk, maka kalian bisa melihatnya di video seperti ini. Ya. Jadi tetap belajar walaupun bagaimana kondisinya. Tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, ya. Di jalan, di luar maupun di dalam lingkungan sekolahan. Ya, di luar jangan abai, ya. Tetap gunakan masker dan protokol kesehatan. Tetap cuci tangan. Itu saja. Minggu depan kita akan mempelajari Isra Mi'raj dan perjanjian Aqabah setelahnya. Ya, tolong dibaca dulu di rumah. Ya, yang di rumah juga untuk minggu depan yang tatap muka, tolong dibaca dulu Isra Mi'raj dan perjanjian Aqabah. Nanti setelahnya apa sih hambatan-hambatan Rasulullah? Apa hikmah adanya Isra Mi'raj? Kemudian apa yang bisa kita dapatkan atau kita teladani dari Nabi Muhammad, ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.